Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bermuajah kembali, walaupun melalui media massa, tapi kita wajib untuk bersyukur biqauli alhamdulillahi rabbil alamin, karena dengan nikmatnya lah kita dapat melaksanakan segala rutinitas kita, segala aktivitas kita dalam keseharian kita. Dan tidak lupa sholawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana memberikan suri tauladan yang baik kepada kita semuanya, sehingga kita dapat bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Sahabat penyuluh, teman-teman penyuluh rahimakumullah, kita dalam keseharian kita sering mendengar yang namanya narkoba. Bahkan mungkin setiap jamnya kita sering mendengar narkoba. Dan siapa yang menjadi sasarannya adalah para pemuda kita, pemuda penerus bangsa kita, pemuda yang akan menjadi calon pemimpin Indonesia yang akan datang. Dan sebenarnya bagaimana pandangan Islam mengenai narkoba ini? Nah, ini mari kita bahas sedikit pandangan Islam, pandangan para ulama mengenai narkoba yang mengkhawatirkan kita sebagai bangsa ini. Para ulama sebenarnya sudah sepakat bahwa haramnya mengkonsumsi narkoba ketika bukan dalam keadaan darurat. Ulama itu mengharamkan narkoba ketika dalam keadaan darurat. Jadi dalam keadaan darurat saja narkoba boleh dikonsumsi. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata bahwa narkoba itu sama halnya dengan zat yang memabukkan dan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal haram untuk dikonsumsi walaupun tidak memabukkan. Itu kata dari Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dalam Al-Quran juga sudah jelas, dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157, yang artinya dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Di setiap yang khabith, yang buruk itu terlarang dalam ayat ini. Di antara makna khabith di sini adalah memberikan efek negatif. Efek negatif yang muncul dari barang itu yang disebut dari khabith. Ayat yang kedua jelas di surah An-Nisa ayat 29, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 195 juga jelas, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Ketiga ayat ini menunjukkan bahwa haramnya merusak diri sendiri dan membinasakan dirinya sendiri. Yang namanya narkoba itu sudah pasti merusak badan dan juga merusak akal seseorang yang mengkonsumsinya. Sehingga ayat ini jelas kita dilarang untuk mengkonsumsi narkoba yang dapat merusak diri, akal, dan diri kita sendiri. Bagaimana dengan hadis Rasulullah? Dari Ummu Salamah, ia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli muskirin mufattirin. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari segala hal yang memabukkan dan juga mufattir atau yang melemahkan.
Hadis yang lain juga disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda bahwa barang siapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka dia di neraka jahanam. Dalam keadaan menjatuhkan diri di gunung di neraka itu kekal selama-lamanya. Barang siapa yang sengaja menenggak racun hingga mati, maka racun itu tetap di tangannya dan dia menenggaknya di dalam neraka jahanam dalam keadaan yang kekal selama-lamanya juga. Dan barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan besi, maka besi itu akan ada di tangannya dan ditusukkan ke dalam perutnya di neraka jahanam dan dia akan kekal selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan akan ancaman yang amat keras bagi orang yang menyebabkan dirinya sendiri binasa. Mengkonsumsi narkoba tentu menjadi sebab yang bisa mengantarkan kepada kebinasaan, karena narkoba hampir sama halnya dengan racun. Sehingga hadis ini pun jelas menjadi dalil haramnya narkoba. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la dororo wa la diror. Tidak boleh memberikan dampak bahaya dan tidak boleh memberikan dampak bahaya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis ini jelas terlarang memberi madorot kepada orang lain dan narkoba termasuk dalam larangan ini. Inilah pandangan Islam mengenai narkoba yang sering kita dengar setiap hari, yang sering menghantui generasi muda kita, generasi calon pemimpin yang akan meneruskan tonggak kepemimpinan di Indonesia. Semoga sedikit ulasan tentang larangan narkoba menurut Islam, pandangan Islam mengenai narkoba ini dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam tutur kata dan lain sebagainya. Mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.